Latihan soal tes akademik asisten bisnis koperasi desa Kemenkop 2025. Untuk teman-teman yang kemarin melamar pekerjaan sebagai asisten bisnis atau BA ya, baik profesional ataupun pelaku usaha. Untuk yang mau ujian dan untuk yang telah diterima administrasinya, ini ada beberapa tes soal beserta jawaban yang teman-teman bisa ikuti untuk persiapan ujian nanti agar teman-teman bisa diterima. Baik, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa di follow, subscribe akun ini, dan jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar di bawah. Yang pertama di sini ada pertanyaan, asas koperasi Indonesia adalah, nah di sini ada jawabannya adalah ini ya, kekeluargaan. Ini sudah ada di situ. Kemudian yang kedua, prinsip sebagian SAU adalah, di sini adalah jawabannya adalah sesuai besar jasa usaha. Ini. Kemudian untuk yang ketiga, koperasi simpan pinjam memberikan layanan utama berupa penyimpanan dan pemberian pinjaman. Ini yang awalnya didirikan koperasi adalah ini ya teman-teman ya. Namun secara perkembangan ya ada namanya koperasi usaha, ada koperasi serba usaha, ada koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya. Yang keempat, rapat anggota tahunan RAT, koperasi memiliki wewenang tertinggi untuk ini A, menetapkan kebijakan koperasi. Ya, ini jawabannya. Kemudian nomor 5, istilah ekonomi subsidi berarti adalah, nah ini jawabannya adalah bantuan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, seperti itu. Kemudian yang nomor 6, 40% dari 250 adalah 100. Nah ini. Nomor 7, 72 dibagi 8 dikali 3 sama dengan 18. Ini sudah ada pertanyaan, sudah ada jawabannya juga teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti dan nanti mengingat-ingat apabila nanti ada di latihan BA yang akan muncul pada tanggal kurang lebih 21 September mungkin ya. Oke, untuk yang 8, jika modal 2 juta menghasilkan rupiah 500.000, maka persentase keuntungannya adalah 25%, seperti ini. Kemudian untuk nomor 9, jumlah sisi kubus adalah 6 ya. Kemudian di bawahnya lagi, hasil dari 15 pangkat 2 adalah 225 ya. Ini langsung saja teman-teman ya, ini sudah ditandai, jadi kita tinggal membaca dan mengingat-ingat kembali ya. Sinonim kata inovatif adalah kreatif. Nah, di sini teman ya. Antonim kata objektif adalah subjektif. Di sini sudah ada. Kemudian yang ke-13, kata baku dari kualitas adalah kualitas. Seperti ini. Oke, kemudian nomor 14, kalimat efektif adalah karena lapar saya makan. Lah, seperti ini kalimat efektif. Kata serapan budget dalam bahasa Indonesia adalah budget A. Lambang sila ke-1 Pancasila adalah bintang di sini. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tahun 1928. Kemudian lembaga yang mengatur hukum di Indonesia adalah MA, Mahkamah Agung. Kemudian nomor 19, wakil presiden pertama Indonesia adalah Muhammad Hatta. Di sini sudah ada. Nomor 20, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Kemudian 21, SWOT dalam analisis bisnis berarti strength, weakness, opportunity, and threat. Nah ini. Yang ke-22, marketing mix dikenal juga dengan istilah 4P. Ya ini. Kemudian nomor 23, cash flow adalah laporan arus kas di sini ya. Kemudian nomor 24, istilah turnover dalam bisnis adalah omset penjualan di sini. Kemudian nomor 25, break even analysis digunakan untuk mengetahui titik impas, ya, titik impas dari usaha atau titik balik modal ya. Kemudian nomor 26, semua mahasiswa adalah pelajar. Beberapa pelajar adalah pekerja, maka di sini beberapa mahasiswa adalah pekerja, seperti ini. Jika hari ini Selasa, 20 hari ke depan jatuh pada hari Senin.
Ani lebih rajin daripada Budi, Budi lebih rajin dari Cici, maka Ani paling rajin. Nah, di sini. 5, 10, 20, 40, titik-titik, angka berikutnya adalah 80. Ya. Jika 4X sama dengan 24, maka X sama dengan 6. Kemudian shortcut untuk paste di komputer adalah ini A, Ctrl V ya. Kemudian nomor 32, file presentasi biasanya berekstensi PPTX seperti ini. Kemudian sistem operasi komputer adalah apa di sini? Microsoft Windows. Aplikasi untuk membuat desain grafis sederhana adalah ada Canva di sini. Kemudian yang nomor 35, penyimpanan data berbasis internet disebut juga dengan cloud storage ya. Nomor 36, jika diminta memimpin rapat, sikap Anda adalah menjalankan tugas dengan percaya diri. Seperti ini. Jika ada rekan kerja berbeda pendapat, maka mendengarkan dan mencari jalan tengah. Seperti ini. Nomor 38, seorang karyawan disiplin biasanya datang tepat waktu di sini. Oke. Nomor 39, jika target kerja sulit dicapai, sebaiknya membuat strategi baru. Nomor 40, saat menghadapi kritik atasan, sikap tepat adalah mendengarkan dengan baik. Nomor 41, ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Kemudian 42, pulau terbesar di Indonesia adalah Kalimantan. Nah. Kemudian 43, bandara internasional di Jawa Timur adalah Juanda. Ini terbesar ya. Untuk yang di Kediri belum ya. 44, negara tetangga di sebelah utara Indonesia adalah Malaysia. ASEAN didirikan pada tahun 1967. 46, ini hitung-hitungan matematika. 2/3 plus 1/3 sama dengan 1 ya. Ini. Nomor 47, median dari 3,7,9 adalah 7 median. Jika 8 orang menghabiskan pekerjaan dalam 12 hari, maka 4 orang akan menghabiskan dalam seperti ini. Analogika ya teman-teman ya. Nilai 5 pangkat 3 adalah 125. Jika harga barang 400.000 turun 20%, maka harga setelah diskon adalah berapa? Nah ini 300.000. Nah itulah teman-teman ya. Ini tadi beberapa contoh soal beserta jawaban yang teman-teman mungkin ya bisa digunakan untuk latihan ketika mau mengerjakan tes soal pada ujian bisnis asisten ya, posisi bisnis asisten yang di Kementerian Koperasi ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman. Jika membutuhkan file ini sudah saya letakkan di link yang ada di bio YouTube ini. Silakan diklik dan di-download ya. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan atau yang lain, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di-subscribe untuk tutorial dan panduan-panduan yang lainnya. Semoga bermanfaat dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.